Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di rumah? Semoga selalu bahagia selalu. Oke, hari ini seperti biasa saya bertiga kembali bersama Ratu Kaila Prameswari putri saya dan bersama Habib Muhammad Syami Alatas. Di sini memang kita akan membahas suatu perjalanan spiritual dan memang beberapa hari yang lalu saya bersama Kaila dan bersama Habib mau melakukan jejak leluhur Nusantara. Jadi ceritanya konten jejak leluhur ini akan kita naikkan lagi ya Habib ya. Karena memang kan ya dalam perjalanan spiritual kita tidak pernah bisa jauh dari leluhur. Nah kemarin itu kita kemana ya Habib ya, kayak yang ke daerah Cicurug, Sukabumi, ke Mbah Dalem Eyang Cakrawiguna. Oke. Dan itu posisinya posisinya di kaki Gunung Salak. Iya sebenarnya kaki Gunung Salak, cuman ya masih ada di pemakaman umum di situ, di pemakaman Astana Gunung namanya. Oh gitu. Nah, kalau menurut Habib yang kita kemarin ke sana itu jatuhnya itu jadi sebenarnya makom ya? Makom, petilasan. Petilasan. Tempat dia moksa. Oke, jadi bukan makam. Kalau yang sudah kita menuju ke sana itu ya itu lebih ke makom. Jadi beda, makam dan makom itu beda. Kalau makom itu petilasan. Nah, perjalanan itu memang nggak jauh ya kalau dari Bogor ya Habib ya? Nggak jauh, sekitar 1 jaman lah. Kalau nggak macet gitu ya. Kalau siapa tahu nih ada yang sahabat-sahabat di rumah mau ke sana gitu kan. Berarti lewat tol Bogor, tol yang baru itu apa Bonci ya? Bocimi ya? Bocimi itu sahabat ya. Nah gini ya. Oke, nah sekarang mungkin Habib mau jelasin dulu bagaimana kisahnya tentang Eyang Cakrawiguna. Jadi kalau Eyang Mbah Dalem Cakrawiguna tersebut kan ada yang bilang sejarahnya beliau ini adalah nama pertama dari Eyang Santri. Jadi Eyang Santri itu kan 3. Eyang Mbah Dalem Cakrawiguna, lalu yang kedua agak lupa, yang ketiga baru Eyang Santri. Nah ini yang pertama. Jadi pertama dia itu hijrah ke Cicurug, Sukabumi. Itu Eyang Cakrawiguna. Nah menyebarkan Islam di sana, akhirnya moksa disitulah, di Astana Gunung namanya. Seperti itu. Nah, kalau bisa kita lihat ulasan di videonya ini, kan di sini Habib membuka, ya kan? membuka komunikasi kepada Eyang melalui saya. Ini dari tawasul buat beliau, saya Makom, insyaallah kita bisa menguak sejarah beliau, bagaimana beliau. TV ini udah merasakan sesuatu. Udah, dari di gerbang depan udah di gapura depan udah merasakan. Apa ini rasanya? Yang saya rasakan ya memang tadi ketika saya datang di depan itu memang udah duluan kirim Al-Fatihah buat beliau gitu ya. Seperti biasa memang mengucap salam terlebih dahulu gitu. Memang saya rasakan tuh tadi saya sempat melihat, cuman nggak tahu nih, kita cocokkan sama Habib ya. Tadi pas ketika di gerbang situ tuh ke arah sini gitu kan, saya sih ngeliat sosok beliau pakai bajunya tuh lagi pakai baju Sunda tapi Islam gitu. Yang saya lihat seperti itu, pakai baju Sunda tapi Islam. Terus pakai di sini nih semacam, kalau Jawa Barat tuh apa ya namanya ya? Ikat tapi Muslim, versi Muslimnya. Gitu di situ. Saya lihat di situ cuma hanya dia seperti ini tapi bawa tongkat. Nah, saya di sini mungkin Habib bisa menjelaskan. Tongkat yang dibawa itu sebesar segini nih. Warnanya coklat tapi kehitam-hitam. TV ini mau coba interaksi sama beliau? Boleh? Nah, bisa duduk. Waalaikumsalam.
Saat itu kan kita ke sana cuman hanya ingin mengulas siapa sih sebenarnya yang Cakrawiguna tersebut. Terus dari tahun berapa, terus apa sih sebenarnya banyak sir atau rahasia-rahasia di makam tersebut. Makanya alhamdulillah saat itu dengan izin Allah Ta'ala Habib buka itu dan ada interaksi kepada Teveni ya. Iya. Nah saat itu pun terjadilah dialog sebenarnya. Nah, Habib mau tanya itu saat terjadi dialog itu apa yang dirasain Teveni? Apakah Teveni sadar dialog itu atau benar-benar lepas saat itu gitu? Oke, kalau saya seperti ini, ketika ada leluhur ataupun hal yang lain masuk ke dalam diri saya, itu bahasanya kalau saya bukan kesurupan Habib. Karena kalau menurut saya, kalau kesurupan itu kan memang tepar benar gitu kan ya, benar-benar nggak bisa mengendalikan ataupun bahasa lainnya tidak ingat apapun itu. Tapi kalau di sini bahasa saya lebih ke interaksi ya. Tapi terserah nih teman-teman di rumah mau persepsi apapun itu hak masing-masing. Cuman kalau saya di sini interaksi. Nah di sini kalau saya interaksi itu istilahnya yang disayang itu minggir dulu lah untuk memberikan kesempatan ini masuk untuk bicara. Jadi kalau dibilang nggak sadar banget juga enggak. Gitu. Jadi masih dalam kontrol dan sadar gitu loh. Cuman hanya beberapa persen itu karena memang kan sudah saya beri kesempatan untuk beliau untuk bicara gitu. Dan memang kalau saya lihat sendiri, memang kan yang santri sendiri itu kan dari Jawa. Iya. Ya, dari Jawa, bukan dari Jawa Barat. Bukan Jawa Barat, Jawa Tengah, Solo. Jawa Tengah, Solo. Kalau yang saya dialog tuh seperti itu karena beliau sendiri kan masih garis terahnya yang Samber Nyawa. Samber Nyawa. Iya, yang Samber Nyawa ya. Jadi dari terahnya itu dari Solo. Yang saya dapetin seperti itu. Nah, memang kalau saya lihat di sini pertama kok deket banget sama Habib. Saya juga bingung. Dan banyak mungkin kalau Habib ingat banyak hal-hal yang dia kasih ke Habib gitu kan ya, banyak informasi-informasi seperti bahwa Gunung Salak itu ada ada 3 tongkat. 3 tongkat. Gunung Salak itu disanggah oleh 3 tongkat yang membuat selama ini dia tidak bergerak. 1 tongkatnya sudah goyang karena ulah kalian semua manusia serakah tidak mau mengakui adanya kami. Datang hanya memikirkan harta di sana. Saya tahu niat kalian. Malam ini saya serahkan semua pada dia. 3 tongkat di sini kan sebagai penyangga Gunung Salak katanya seperti itu. Nah terus yang seperti dibilang katanya kata Eyang Cakrawiguna. Cakrawiguna, 1 tongkatnya sudah sama Habib. 1 tongkatnya sudah sama Habib. Jadi Gunung Salak ya Habib ya. Gunung Salak itu ada 3, 1, 2, 3 disanggah tuh. Ya, dan tongkat di sini bukan sekedar tongkat-tongkat biasa, seperti kayak Gunung Pancar juga kan ada sanggahannya juga gitu kan. Nah pancar itu kan memancar. Nah kalau Gunung Salak pun ada 3. Itu yang bicara sama saya. Nah ada 3 itu, 1, 2 masih ada di Gunung Salak. Yang satunya ini nih sudah ada sama Habib. Nah mungkin saya di sini karena nggak balas melempar pertanyaan itu. Maksudnya tongkat satunya itu sama Habib apa? Ya nggak, Kay? Ayo coba tolong dijelaskan Habib. Kalau untuk fisik tongkat sebenarnya memang ada satu sejarah. Saat Habib itu ziarah di kaki Gunung Kaki Salak juga, itu tepatnya di anaknya Mbah Jepra saat itu. Namanya Makam Siti Fatimah. Itu saat Habib ziarah ke sana. Saat zikir, nah pas buka mata itu dari awal masuk ke tempat makam tersebut itu nggak ada yang berbentuk tongkat, nggak ada apa gitu loh. Nah, pas habis zikir itu pas buka mata tiba-tiba dari makam Siti Fatimah itu keluarlah tongkat. Ada tancepan di situ tongkat. Makanya Habib ambil itu, di situ Habib ambil,
Kuncana pun kaget sebenarnya. Mang Ujang namanya saat itu. Habib dapat dari mana? Dia bilang begitu. Enggak bang, Habib zikir. Benar-benar ibarat kata menyatukanlah, ibarat kata menselaraskan dengan Gunung Salak saat itu, dengan Sohibul Magom di situ. Tiba-tiba cuman dikasih itu, berarti kan kata kuncinya ya amanat namanya. Amanat, benar-benar amanat untuk memegang salah satu sejarah dari Gunung Salak juga sebenarnya. Itu. Nah tapi simbol tongkatnya itu ada. Ada ya? Ada. Berarti itu setelah Habib zikir atau tawasulannya di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Nah kita meselaraskan apa yang dibicarakan Eyang ketika masuk ke dalam diri saya. Berarti benar dong ketika Eyang bicara ke saya bahwa di Gunung Salak itu ada tiga tongkat. Benar. Dan Habib persaksian di sini bahwa ketika Habib tawasulan, lalu Habib melihat tongkat tersebut. Berarti yang Eyang bicarakan benar dong. Benar. Nah kemarin pun sebenarnya mau dapat yang kedua, cuman kita keburu pulang. Iya, karena memang di situ pas ketika saya bicara, Eyang tuh mau ngasih sesuatu. Eyang Cakra itu, Eyang Cakra Wiguna itu mau ngasih sesuatu ke Eyang gitu kan. Nah, kan saya nggak pernah tahu nih cerita tentang tongkat ya. Ketika Eyang cerita ke saya bahwa ada 3 tongkat di Gunung Salak dan duanya masih di sana, satunya sama Habib. Saya meselaraskan dengan Habib, ternyata benar dan Habib sudah dikasih. Nah, pertanyaannya, apa berupa wujud atau berupa goib? Wujudnya ada. Wujudnya ada ya? Wujudnya ada. Oke, jadi wujudnya ada. Jadi benar nih ya, udah selaras ya Kak ya? Berarti memang ada ya. Nah, sekarang saya pertanyaan nih Habib, tongkat itu untuk apa di Gunung Salak? Untuk sanggahan kah? Untuk menahan supaya tidak meletus kah atau apa? Intinya begini, simbol tongkat itu kan simbol amanah. Ya. Amanat satu gitu loh. Jadi ibarat kata harus benar-benar simbol Gunung Salak ini diamanati satu kepada Habib, salah satunya gitu kan, salah satunya itu. Kedua, memang penyangga karena ada 2 gunung menurut Habib ya, nggak tahu menurut kalian semua, ada 2 gunung di daerah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang kuat saat menahan dia itu nggak meletus-meletus. Cuman 2, Gunung Salak dan Gunung Slamet. Itu cuma 2. Salah satunya Gunung Salak. Nah di Gunung Salak ditempatkanlah 3 tongkat tersebut. Untuk apa sebenarnya? Jangan sampai kebudayaan Sunda itu hilang. Gitu loh. Kebudayaan yang benar-benar disanggah untuk menjaga Gunung Salak ini kan identik dengan Sunda. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratan itu jangan sampai hilang kebudayaan tersebut, gitu loh. Sebenarnya penyanggahnya itu. Arti 3 tongkat itu sebenarnya. Nah, ada satu kata Eyang juga, Habib baru ingat, 1 tongkatnya itu sudah ibarat kata goyang. Goyang. Udah goyang, berarti iya, kan Eyang bilang seperti itu ya. Berarti kan di sini udah banyak kebudayaan Jawa Barat ini yang sudah mulai hilang. Karena modernisasi. Satu modernisasi dan banyak anak-anak muda terkhususnya yang nggak mau belajar budaya. Itu jadi jangan dong ya kalau menurut Habib ya. Itu dia. Nanti itu bagian kela kita akan tanya. Nah. Anak-anak muda berbudaya. Itu bagian kela. Nah, sekarang berarti pembenaran itu ada di Habib karena Habib sendiri bersaksikan ketika tongkat itu ada dan Habib pun menjelaskan apa maksud dari filosofi dari tongkat tersebut dan wujudnya pun juga ada. Oke. Nah, tapi ternyata Eyang itu nggak hanya bicara masalah tongkat. Memang lebih banyak yang dikuak di sini adalah Habib dengan Kaila. I don't know ya, saya tidak tahu tujuan Eyang apa. Karena batinnya yang saya rasakan ketika Eyang masuk ke dalam diri saya tuh dekat sekali dengan Kaila dan Habib. Ya. Ada lagi sangkaan, ada lagi omongan bahwa kujang kembar. Atau mungkin teman-teman pernah dengar kalau kujang itu 1. Tapi malam itu, mungkin kalau teman-teman dengar, nanti lihat videonya ya, kujang kembar. Dan lagi-lagi, kujang kembar itu ada sama Habib.
Kujang ada. Sini. Ya. Kenapa? Ada kembar. Jangan dibuka di sini ya, nggak enak. Hebat. Hebat ya. Amin. Doakan Ya, kami. sembarang orang punya kujang kembar. Saya tahu ada di mana. Ya sudah. Itu biar rahasia saya aja ya. Tidak selamanya semua menjadi rahasia. Ya. Doakan kita ya, doakan kita. Intinya beginilah, intinya itu dalam suatu perjalanan ya, saudara-saudara spiritual. Habib juga awalnya nggak ngerti. Awal dari perjalanan itu nggak ngerti. Sebenarnya saya ini bagaimana gitu kan. Cuman dalam satu perjalanan, saya benar-benar sendiri ditaruh sama Allah itu benar-benar sendiri. Tidak ada sanak keluarga, tidak ada siapapun, teman pun nggak ada. Benar-benar ditaruh di suatu situasi sendiri, benar-benar sendiri. Di situ melakukan perjalanan, tiba-tiba masuklah ke perjalanan Jawa Barat, terkhususnya Pajajaran, sampai saat kita ziarah itu disebutkanlah sama salah satu kuncen di satu tempat lah, Habib nggak mau sebutin. Nanti kita bakal ke sana, insya Allah kita kuak juga di sana. Amin ya Allah, amin. Saat beliau tawasul, tiba-tiba setelah tawasul beliau balik badan, tiba-tiba ngomong, alhamdulillah kita kehadiran Zuriatur Rasul, cucunya Rasulullah, dan juga ternyata Habib tersebut adalah keturunan Prabu Siliwangi dari jalur ibu katanya. Nah itu pun Habib kaget pertama, karena setahu Habib kan Habib asli Pekalongan. Setahu Habib asli Pekalongan. Setelah itu Habib ulas semua, ternyata memang ada dalam jalur ibu. Sejarah kujang kembar dua itu adalah saripati dari kujang, dan tidak semua sembarang bisa memilikinya. Jika kamu bisa memilikinya, kamu bisa menjadi penerus. Amin. Tapi cobaannya luar biasa. Doakan yang biar bisa. Fitnah, gunjingan, semua. Tidak ada apa-apanya dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kujang kembar itu pun ini mau percaya atau enggak, karena Habib ngalamin sendiri di daerah Subang, di Panaruban, di Curug Cimuja. Saat itu Habib ke sana, ketemu kuncennya, dalam hati doang sebenarnya pengen dong mau lihat kujang kembar. Itu ngebatin. Batin doang, nggak ngomong sama Abah Idrus ya, enggak, cuma ngomong doang. Ya Allah, pengen dong lihat kujang kembar yang katanya pegangannya Prabu gitu kan. Akhirnya tiba-tiba disuruh ke satu curug Cimuja tersebut, itu benar-benar lihat yang dengan gagang emasnya, dengan batu merah dan hijaunya, dengan bilah hitam dan putihnya, itu nyilang. Nah saat Habib mau ambil, ternyata ada ular kobra warna hijau. Ular kobra warna hijau. Setahu Habib, di ular kobra itu cuma warna hitam, merah, dan putih. Tapi ini ada ular kobra warna hijau. Nah, Habib mau ambil nggak bisa karena ada ular tersebut. Akhirnya balik lagi ke Abah Idrus namanya kuncen tersebut. Habib itu cuma bilang, udah lihat, udah bah, cuman nggak bisa diambil. Ya kan, cuma niatnya ngelihat. Nah saat itu disuruh nginep lah Habib di situ. Disuruh nginep di situ. Saat tidur pertama, barulah ketemu yang namanya Prabu Pamanarasa. Mungkin kita bisa jelasin Prabu Pamanarasa itu istilah dari yang Prabu Siliwangi. Iya, ya? Yang Prabu Siliwangi ke antara 4 atau 6 lah. Ke 4 atau 6 gitu. Ke 6 kayaknya. Nah, Pamanarasa. Nah, Pamanarasa. Jadi banyak julukan ya yang banyak. Prabu Siliwangi. Memang kebetulan kita di sini juga ada sedikitnya
membahas ke arah sana karena memang yang karena kalau kita berhubungan dengan Gunung Salak otomatis itu tidak jauh dari Pajajaran. Pasti. Walaupun Eyang Santri sendiri itu dari Jawa Tengah atau dari keturunannya Eyang Sambernyowo. Ya itulah masih berhubungan berarti antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah gitu. Nah kebetulan berarti yang duduk bertiga di sini memang Pajajaran semua dan ada Jawa Tengah ya. Dan ini mungkin tidak hal yang kebetulan, pasti saya selalu yakin ada kodrat Tuhan di dalam pertemuan ini. Oke, jadi itu jawaban. Mungkin teman-teman karena kan tadi kan mungkin lihat ulasan videonya, kenapa kok di sini yang Cakrawiguna menyebutkan kujang kembar ada di dalam dirinya Habib gitu kan. Jadi gini, terkadang ada di dalam diri kita itu bukan persoalan si benda itu masuk, bukan, tapi adalah saripatinya bendanya itu masih ada di sana, tapi kan saripatinya itu udah masuk dalam tubuh kita. Nah itu tentunya orang-orang yang diizinkan atau orang-orang yang mempunyai trah atau orang-orang yang memang ada haknya untuk mendapatkan itu. Sekalipun kita betapa 1000 tahun malam gitu ya, kalau seandainya itu bukan hak kita, itu tidak akan bisa bersama kita gitu. Jadi Allahualam kenapa kok yang Cakrawiguna. Yang Cakrawiguna 2 kali menyebutkan bahwa tongkat Gunung Salak dan Kujang kembar. Kujang kembar ada di dalam diri Habib, ya Allahualam. Mungkin Habib ada tugas yang kita tidak tahu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja doa saya. Nah, di sini ada pembahasan lagi ya. Tadi tongkat terus sama kujang ya. Banyak sekali pesan-pesan yang dititipkan ke dalam Habib melalui Eyang. Ya. Nah, pada saat itu Habib panggil Kaila. Ya. Ya kan? Pada saat itu Habib manggil Kaila. Lalu Kaila masuklah dalam frame. Sini nak. Sini ya. Saya titip dia. Ya. Aktifkan semua. Siap. Dan ya memang, ayo loh sini loh Kay. Kamu kan mau disempurnakan sesuatunya gitu loh. Ayo, karena besoknya kan ada tugas lain gitu. Iya, karena kayaknya ini kesayangan banget ya. Gitu. Ayo loh sini gitu loh. Makanya dipanggil, sini Kay, masuk. Masuklah Kaila. Masuklah Kayla kan saat itu, makanya nah kita tanya langsung Kayla. Oke. Jadi di video selanjutnya mungkin sahabat bisa melihat bahwa tadinya kan Kaila tidak ada di dalam frame. Terus tiba-tiba Kaila dipanggil, Kaila masuk. Nah, karena permintaan dari antara dialog Habib dengan Eyang Cakrawiguna ya, karena yang Cakrawiguna sendiri mungkin tadi kan saya udah bilangnya bahwa beliau itu siapa dan mengapa. Nah, sekarang kita tanya ke Kaila. Ketika Kaila dipanggil ke dalam, ngobrol kan kita bertiga dan ngobrol sama Eyang Cakrawiguna. Apa pertama kali yang Kaila rasain apa? Silakan bagi cerita ke sahabat-sahabat ini. Pas dipanggilnya, kalau pas dipanggilnya tuh, kalau pas dipanggilnya tuh ngerasa deket gitu loh. Aku nggak tahu tapi batin aku deket. Deket sama Eyang Cakrawiguna. Oke, kenapa? Gimana? Ya deketnya kayak apa ya? Aku nggak bisa dijelasin. Umpamaan seperti apa? Ya deket. Aku bener-bener gak Jelasin. Nah, sekarang yang Kaila yang berarti kan kalau deket itu kan kayak ngerasa hubungan darah atau hubungan seperti itulah, karena kan memang Kaila sendiri kan memang saya sendiri masih ada bapak saya itu orang Solo gitu kan, jadi kalau Kaila merasa deket ya karena itu uyutnya Kaila langsung, berarti kan masih garis masih keluarga dari bapak gitu, bukan dari ibu. Nah sekarang yang Kaila setelah Kaila bicara sama Eyang Cakrawiguna, sosoknya seperti apa? Dari Ngomongnya agak panjang dan besar. sifatnya apa? Dari sifatnya atau dari mananya? Semua, all. Kalau dari sifatnya kan aku melihat dari cara dia
bicara, cara dia ini bijak ya, Mom. Bijak, terus? Tegas. Tegas, terus? Kayaknya agak galak juga ya. Oh pasti, orang yang terus. Ya benar, tadi kan sama Habib aja sama Kayla aja begitu care-nya, berarti dia mengayomi seperti itu. Iya. Kalau dibilang Kayla bilang galak ya, mungkin sahabat bisa ngeliat di video-video selanjutnya betapa di sini Eyang kayak ada marah. Ada yang mau disampaikan? Saya gak suka ada ini. Nggak suka ada itu. Oke, nanti insya Allah kita sampaikan. Ya. Nanti kita sampaikan. Insya Allah nanti kita sampaikan. Pasang bunga di sini. Pasang bunga. Bunga apa aja ya? 7 sedap malam. 7 sedap malam. Oke. Tahu kan? 1 anggrek ungu. 1 Anggrek ungu. anggrek ungu. 5 melati kuncup. 5 melati kuncup. 8 mawar. 8 mawar. Insya Allah nanti kita omongin sama yang jaga di sini. Sejahtera kah di sini? Ingin sejahtera di sini. Iya, pasti bikin sejahtera di sini. Perhatikan itu. Oke. Ketika Eyang merasakan marah, apa yang Kayla rasain? Kan Eyang marah tuh. Apa yang Kayla rasain? Apakah Kayla ikut rasa marah juga atau gimana? Coba ceritain aja. Ya, ngerasa amarah. Aku juga jadi ikut ngerasain marah. Terus? Wah, hawanya tuh langsung beda gitu, Mom. Mm-mm. Hawanya kayak panas, tapi bukan panas yang artinya negatif ya. Gitu. Cuman awalnya kelihatan beda. Kelihatan beda kan dari awal kan hawanya adem ayem gitu kan. Ini tiba-tiba langsung berubah. Oh, jadi suhu naik. Jadi kayak Suhu frekuensi karena kan Eyang marah. Iya. Di situ ya, Eyang marah di situ. Nah, sebelum tadi saya sambung ngomongan Habib, ketika Eyang masuk ke dalam diri saya itu, mungkin teman-teman bisa melihat kenapa saya begini. Itu hadir yang Habib bilang tadi. Ini yang saya rasa ya, yang bukannya ketika itu ya, yang hadir itu adalah yang memanah rasa dengan pakai baju kebesarannya. Beliau hadir bersama kita semua gitu kan. Nah, di sini yang saya bingung kenapa ketika membicarakan Kayla, beliau hadir. Dia kan memang satu terah kan aku bilang. Ibarat kata gini loh, yang di pembahasan yang saat kita bahas tentang Kayla gitu kan, di situ kan dikuak siapa itu Kayla. Ibarat kata kalau Kayla dari Raden Surawisesa, itu kan dari Paman Rasa, ya kan, Prabu Siliwangi, ibarat kata ya cucu kan. Oke. Nah, tadi Habib ada omongan bahwa anak muda itu harus berbudaya, harus mengenal budaya apa gimana Bang? Iya, mengenal budaya. Mencintai lagi. Mencintai budaya, mengenal budaya. Ya. Sekarang Momi tanya sama Kayla. Kayla anak muda, kayak milenial, mungkin Kayla bisa sampaikan. Kenapa kok Habib harus mau ngomong? Menurut Kayla, benar nggak sih kamu nih anak muda, Kayla anak muda, dari segala spiritualnya Kayla, dari pandangan spiritualnya Kayla, dan dari keadaan yang sekarang terjadi, memang perlu nggak kita berbudaya kembali? Ya perlu. Nah, jelaskan kenapa. Ya gimana? Biar budaya kita naik lagi gitu. Kan sekarang istilahnya budaya udah dilihatnya udah nggak ada gitu kan. Modern semua. Ya kita harus mengembangkan lagi. Oke, Gitu. terus? Jangan. Terus? Ya mengembangkannya ya kita harus mencintai budaya kita lagi kan. Nah, ada pesan nggak kenapa si budaya itu harus tetap berjaga? Menurut Ini namanya Kayla juga aja. budaya, ya harus dijaga. Ini nggak ada sebuah alasan lagi. Kayak gitu. Nah, berarti kalau menjaga budaya berarti menjaga keberadaannya leluhur. Sepenting itu kan leluhur untuk kita.
Nggak penting. Kenapa? Istilahnya kita menghormati yang pernah ada di dunia ini dulu kan. Iya. Jadi sepenting itu kan leluhur. Ya sepenting itu. Udah nggak ada alasan lagi mau udah sepenting itu. Oh gitu. Jadi saat Eyang Cakrawiguna itu marah, ya intinya beginilah. Petilasan itu kan ibarat kata rumah. Tempat salah satu dia berdiam diri, salah satu tempat dia berzikir, salah satu tempat dia ibarat kata manunggaling atau dia itu bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Di situ ada satu tanaman atau satu kesukaan dia gitu loh. Makanya kan saat beliau marah itu beliau minta bunga. Bunga inilah, bunga itulah, bunga ini, bunga itu. Tiba-tiba saat kita tanya, pas kita udah selesai, kita tanya sama warga setempat, ternyata di situ memang dulunya ada tanaman bunga melati yang ditebang. Walah, jadi tadinya itu ada pohon Ada ya pohon, di situ. ada pohon bunga melati yang memang dari awal petilasan itu ada, ditemukan, dan melati itu ada. Tumbuh di situ dengan baiknya, dengan segernya, itu ditebang. Jadi Eyang akhirnya marah. Marah. Karena ibarat kata begini, kalian berdoa di sini dengan wasilah saya, bukan memohon kepada saya, tapi dengan wasilah saya, Anda mendoakan saya, insya Allah saya mendoakan hal yang sama kepada Allah. Terus tempat saya diganggu, ibarat kata dihancurkan, ibarat kata seperti itu. Intinya begini lah logikanya. Kita punya rumah, ada tanaman yang kita suka, tiba-tiba ada orang datang ke sana main cabut tanaman kita. Itu marah nggak sih sebenarnya? Oh iya dong. Marah banget ya, marah banget di sini. Nah itulah seperti itu gitu. Jadi beliau itu cuma sebenarnya ngasih tahu, ini loh seperti ini. Dan tempat saya tuh jangan dirubah-rubah seperti kayak modern ada tiang lah, ada apa gitu kan. Dia kan nggak suka itu. Nah di situ yang biasa aja, tempatnya hikmat, tempat yang khusyuk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya itu aja sih. Itu yang ditangkap ya di situ. Jadi kemarahan beliau itu untuk memberitahu kepada mereka yang biasa ziarah ke sana untuk ya ibarat kata lebih hikmat lah, benar-benar lebih baik di situ gitu loh. Nah, Kela sendiri kan kemarin Kela juga ke sana. Itu setuju nggak kalau orang main sembarangan aja yang udah ada biasa kayak contohnya pohon mati main tebang aja kayak gitu. Nah, menurut Kela gimana? Ya nggak setuju lah. Nggak setuju ya? Jadi kenapa? Gimana tuh? Jadi kemarahan Eyang wajar. Wajar. Aku juga punya aku ya diambil ditebang juga aku marah lah. Kela ngerasain itu kemarin? Merasa karena amarahnya atau gimana? Iya, rasa marahnya. Terus ada katanya yang ngelakuin hal negatif ke sana kan. Oh iya. Nah itu aku juga rasanya dia marah karena itu juga. Oke, terus? Jadi Kela ngerasain itu. Emang menurut Kela juga banyak orang-orang yang negatif ke sana? Gimana pandangan Kela? Cerita mau share kode? Kode pandang-pandangan. Yang Kela rasain itu apa? Ketika orang datang ke sana itu tujuannya apa? Ya kayak biasa lah, nggak bisa jelasin. Gak apa-apa jelasin aja. Dia minta apa? Nggak apa-apa jelasin. Jadi buat pelajaran bahwa ke sana tuh jangan gini loh gitu loh. Ya dia bukan memintanya kan, kalau kita kan meminta kepada Allah ya Mom. Nah. Tapi dia buka istilahnya dia mendoakan. Tapi dia meminta juga. Oh, mintanya kayak ke Eyang. Oke, terus? Kan harusnya kita ya mendoakan, kita berinteraksi, bukan kita meminta kan. Kayak di tempat-tempat kayak gitu kan ngapain sih kita minta-minta gitu kan. Nah, dari pengalaman kemarin Kela ke sana, yang datang ke sana tuh banyak yang mintanya minta apa sih? Mau minta ganteng kah? Minta cantik kah? Yang Kela rasain mereka datang ke sana tuh mintanya minta apa? Lebih ke apa? Apa derajat kah? Apa martabat atau harta? Lebih ke materi sih. Materi. Oh, oke, satu. Terus? Kalau derajat ya sebagian ada, tapi kebanyakan materi. Oh, materi. Jadi mereka ingin sugih lah ya, kalau bahasa bilang tuh ingin. Iya bahasa kasarnya sugih. Oh gitu, lebih pengen kaya atau apa. Jadi lebih ke materi. Bukan minta ke derajat, misalnya kayak pangkat atau apa gitu. Ya aku lebih rasanya ke materi sih Mom. Oh, nggak materi. tahu derajat juga mungkin ya. Ya aku lebih ngerasanya materi. Yang datang ke sana menurut Kela. Dan
ketika datang ke sana seperti itu, ada nggak impact yang akan Eyang berikan ke mereka menurut Kela? Impactnya tuh kayak gimana nih? Ya Balasan kan, lah. balasannya kan Eyang dia datang niatnya kan, kok mintanya ke saya sih, bukan ke Allah misalnya gitu. Adakah Eyang menegur mereka gitu? Entah berupa apa terserah. Menurut kamu yang udah kamu rasain setelah di sana, yang kamu lihat juga. Ya menurut aku nggak ada sih. Ya jadi ya nggak mungkin ngebales perbuatan mereka kan ya. Ya, Membalas tidak, tapi memberi sentilan. memberi sentilan mungkin dikit-dikit. Nggak mungkin dikasih tahu kalau yang dia lakuin itu ya nggak seharusnya. Dengan cara sikap, dengan cara dia kenapa-napa. Nggak, kalau kenapa-napa nggak, mungkin lewat mimpi atau apa gitu. Ada petunjuk. Cuma ada cerita menarik. Sebelum Habib dan saya bersama Kela ke sana, ada yang niatnya seperti itu, akhirnya adalah sesuatu dari penglihatan hidup ya. Jadi semua tergantung dari niatnya berarti ya. Iya. Kembali ya. Seperti itu. Nah, apalagi nih mau kita bahas selain itu, ada amaran lain yang dia jangan sentuh sayang. Sayang. Sayang kenapa? Sayang. Oh, yang sayang sama TV ini. Doakan ya. Doakan biar kita semua yang ada di sini, kru kita Saya juga. jaga. Oh, makasih yang dijaga. Siapa yang mau nyentuh dia? Iya. Hadapi saya. Ya mungkin saking cintanya ya. Oke. Saking cintanya beliau gitu loh, sama ibarat kata keturunannya lah, ada terahnya gitu loh. Intinya kalau ada yang nyentuh mereka, ya urusannya sama saya. Mungkin kan itu menyimbolkan bahwa kecintaan leluhur lah kepada para terah-terahnya gitu loh. Sebenarnya sih itu. Saking menjaga ya. Menjaga benar-benar menjaga gitu loh di situ. Makanya sebenarnya beginilah, banyak orang, kalau menurut Habib ya, kenapa banyak anak muda itu yang menyampingkan kebudayaan atau menyampingkan keleluhuran. Dan bahkan banyak ulama juga yang membenturkan masalah agama dengan kebudayaan. Sebenarnya itu jauh lebih bodoh daripada orang bodoh sebenarnya. Itu menurut Habib ya. Walaupun ibarat kata saya ini Habib terus bla bla tetek bengek lah. Terserah Anda mau ngomong apa, cuman saya di sini memang ada sakit hatinya sebenarnya dengan orang bilang agama dan kebudayaan itu nggak bisa nyatu. Padahal sejarah dulunya ibarat kata Islam masuk ke Indonesia pun dengan membawa kebudayaan. Tuh. Itu aja sebenarnya. Nah itulah keegoan yang di zaman sekarang ini dirusak semuanya untuk menghilangkan kebudayaan. Iya. Nah anak-anak muda tersebut masuklah ke dalam fase tersebut. Ada yang dalam ke fase budaya barat, ada yang ke fase ke dalam keagamaan. Ini maaf aja, bukan saya menyalahkan agama, tidak. Saya agamanya Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah lah ibarat kata. Cuman kalau untuk kebudayaan jangan sampai dibenturkan. Bagaimana Wali Songo dulu. Betul. Gitu loh. Kalau kita bilang banyak yang bilang wah main gamelan itu haram, bid'ah, tetek bengek gini. Loh, ente sebelum ente hidup ini Wali Songo udah ibarat kata menyebarkan agama Islam itu dengan gamelan. Tuh. Ibarat kata Sunan Bonang aja itu yang menciptakan alat musik bonang di dalam gamelan. Masa kita menyalahkan beliau? Intinya kan seperti itu. Ayolah barang-barang kita menyempurnakan agama dan menyempurnakan kebudayaan biar tidak ada salah kaprah. Sebenarnya sih itu aja sih. Betul. Kalau menurut Habib ya. Justru malah Wali ada pakai wayang ya? Iya, Wali Sunan Kalijaga dia pakai wayang, Sunan Bonang dia pakai gending Jawa, dan banyaklah sebenarnya dengan kebudayaan tersebut beliau kupas, beliau satukan, beliau nggak ada benturan, makanya Islam sekarang ini berkembang di bumi Nusantara ini gitu loh sebenarnya tanpa ada perselisihan. Betul.
Dan itu jauh lebih indah sebenarnya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Makanya banyak juga kadang kayak saya juga kan kayak begini nih orang banyak ngomong, wah masa Habib begini sih. Ini begitu ya. Saya adalah saya, ibarat kata kan seperti itu. Betul. Saya adalah saya, ibarat kata di sini ya benar kata Kayla tadi, kita harus menghormati leluhur karena sebelum kita hidup mereka sudah hidup duluan. Mereka yang apa ibarat kata mereka ini yang menata ini, kita tinggal enak doang kan. Tinggal nerusin doang, gitu doang sih sebenarnya. Dan bareng. Ya pokoknya intinya jangan pernah ada keegoan atau memecah belah antara budaya dan agama, itu aja sudah. Itu pesan Habib ya? Berarti ya? Itu pesan saya. Pesan Habib ya? Jadi lebih enak saling beriringan. Iya. Ya, menciptakan keindahannya masing-masing dan menciptakan manfaatnya masing-masing tanpa keakuan. Ya, beriringan semua. Ya seperti mungkin ini nggak usah saya ceritakan gitu kan. Cuma di sini saya membenarkan bahwa kan ya wali Allah, para wali songo itu kan panutan kita. Dan mereka itu menyampaikan dengan secara syiar seperti itu. Ya kenapa tidak kita meneruskan tongkat estafetnya? Iya. Gitu. Nah di sini memang agak sedikit berbeda karena setelah penelusuran lalu kita melakukan pembahasan bersama. Jadi agar ketika apa yang sahabat lihat di rumah lihat tuh ketika penelusuran di sini bisa kita luruskan agar tidak terjadi salah persepsi ya Habib ya. Dan seperti komen-komen sebelumnya kan banyak yang mau mengenal Habib juga, banyak yang mau mengenal Kayla lebih dalam juga ataupun mengenal saya. Dan di sini kedepannya mungkin kita akan coba jabarkan bagaimana diri saya, diri Habib dan diri Kayla kedepannya. Insya Allah. Ya, insya Allah seperti itu. Ada lagi mau dibahas karena sudah hampir setengah jam ya kalau kita gabungin dengan video ya. Lebih. Lebih ya. Lebih. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi pesan saya tetaplah jaga peradaban kita gitu loh. Jagalah budaya kita karena menurut saya budaya adalah jati diri manusia, jati diri kita. Kita mau kemana pun, kita keluar negeri, mau keliling dunia, bahwa ketika kita mengingat budaya adalah jati diri kita, insya Allah kita akan kembali menjadi orang Indonesia yang berbudaya. Karena menurut saya, insya Allah dengan kita berbudaya, tentu kita beragama, gitu aja, dan beradab. Karena menurut saya agama itu adalah bagaimana kita menjadi manusia yang beradab. Dan dari beradab itu ada berhubungan dengan berbudaya. Ketika kita berbudaya, insya Allah kita akan menjadi manusia beradab. Seperti itu. Kayak ada pesan? Enggak. Kayak lagi kalem ya? Ya, gitu. Ada pesan lagi nggak? Udah diambil semua kayaknya ngomong. Oh, udah ambil semua nggak? Kali masih ada sisa dikit-dikit? Enggak. Nggak, udah itu aja? Udah. Oke, jadi untuk malam ini sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di Feni Rama, kisah-kisah atau video-video selanjutnya. Salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.